Selamat siang Pak Rudi dan teman-teman. Nama saya Devina Christian dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 8. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemilihan topik dalam suatu penelitian sejarah. Langkah awal dari penelitian sejarah adalah memilih topik. Topik yang dipilih harus bernilai, harus ada unsur keunikan peristiwa, tidak bersifat majemuk, dan tidak bersifat multidimensional. Topik dipilih berdasarkan dua pertimbangan, yaitu kedekatan emosional dan kemampuan intelektual. Kedekatan emosional adalah hubungan pribadi antara peneliti dengan objek yang ditelitinya. Biasanya penelitinya itu tinggal di daerah objek yang ditelitinya. Sedangkan kemampuan intelektual adalah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh suatu peneliti terhadap objek yang ditelitinya. Selain itu, ada beberapa cara untuk memilih suatu topik dalam penelitian sejarah. Ada 4 cara. Yang pertama itu adalah menentukan nilai atau value. Nilai ini akan memberikan penjelasan secara universal. Yang kedua adalah keaslian atau originality, yang artinya kenyataan yang sesungguhnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah kepraktisan. Kepraktisan ini bisa mempermudah dan mempercepat hasil penelitian sejarah. Dan yang terakhir dan yang keempat adalah kesatuan atau unity. Kesatuan ini bisa memberikan kesimpulan dalam suatu penelitian sejarah. Selain itu, dalam memilih topik, biasanya peneliti itu menggunakan 5W1H dalam pengumpulan datanya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman semua. Saya Aglinia nomor absen 1, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tahapan kedua dalam proses penelitian sejarah. Tahapan ini dinamakan heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriken, yang berarti menemukan. Di dalam tahapan ini, para sejarawan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta sumber atau data tentang peristiwa di masa lampau untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Sumber dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sumber benda, yang kedua sumber lisan, dan yang ketiga contoh dari sumber benda yaitu candi. Contoh dari sumber lisan yaitu melakukan wawancara dengan saksi atau tokoh. Prasasti merupakan salah satu contoh dari sumber tertulis. Selanjutnya, menurut asalnya, sumber dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari pelaku atau saksi mata yang terlibat langsung dengan peristiwa sejarah atau peristiwa masa lampau. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari pelaku yang tidak ikut terlibat dalam suatu peristiwa sejarah. Sejarawan dapat memperoleh sumber sejarah dari perpustakaan, kantor arsip, museum, studi lapangan, dan juga melalui wawancara dengan pelaku atau saksi mata suatu peristiwa di masa lalu. Selamat siang teman-teman dan Pak Rudi, saya Karin dari kelas IPS 2. Dan sekarang saya akan menjelaskan tahap ketiga yaitu verifikasi. Verifikasi merupakan kegiatan dalam penelitian sejarah dan dilakukan dengan cara menguji dan menilai sumber-sumber sejarah. Penelitian dan pengujian ini dilakukan untuk memperoleh keakuratan sumber-sumber sejarah. Penelitian juga dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek ekstern dan aspek intern. Aspek ekstern mempersoalkan apakah sumber itu merupakan sumber asli atau sumber tiruan. Pertanyaan tersebut akan menghasilkan kritik ekstern yang berguna untuk menguji keaslian sumber. Sedangkan aspek intern mempersoalkan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Pengujian sumber tersebut akan dilakukan dengan cara kritik intern. Berdasarkan fakta yang didapat, sejarawan harus mampu memverifikasi data-data tersebut. Nama saya Nadine dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 24. Selanjutnya saya akan melakukan presentasi tentang tahap interpretasi. Tahap interpretasi adalah tahap di mana sejarawan akan melakukan penafsiran terhadap suatu peristiwa. Sejarawan mengungkap kembali sejarah dari berbagai sumber seperti dokumen, buku, perpustakaan, situs-situs sejarah maupun wawancara. Data dari sumber-sumber tersebut kemudian akan dikumpulkan agar interpretasi dapat dilakukan. Ada 2 macam interpretasi, yaitu analisis dan sintesis. Secara garis besar, analisis adalah menguraikan data, sedangkan sintesis adalah mengumpulkan data.
Tahap interpretasi adalah tahap yang sangat selektif karena tidak semua fakta yang ada dapat dimasukkan ke dalam satu cerita. Fakta yang dipilih oleh sejarawan juga akan menentukan hasil dari cerita tersebut. Perbedaan dalam interpretasi sejarah seringkali disebabkan karena adanya pandangan berbeda di kalangan sejarawan, wawasan yang terbatas, ketertarikan yang berbeda, ideologi yang berbeda, kepentingan kelompok yang berbeda, dan juga tujuan penelitian yang berbeda. Selain itu, sejarawan juga perlu keterampilan dalam membaca sumber dan juga menafsirkan makna asli dari sumbernya. Hal itu dikarenakan interpretasi adalah salah satu tahap yang paling penting. Terima kasih. Oke, baik. Untuk langkah penelitian yang terakhir itu adalah historiografis. Historiografis ini adalah tahap terakhir dari suatu penelitian sejarah yang cara melakukannya itu menulis dan juga menyusun semua fakta yang telah dikumpulkan dan diuji kebenarannya. Dibutuhkan kecakapan khusus dalam menulis historiografis ini. Cara penulisannya pun dibedakan menjadi dua, itu ada yang secara naratif dan juga secara strukturalis. Untuk yang secara naratif itu adalah penulisan sejarah yang dimana sejarah sebagai rekaman peristiwa yang biasanya ditandai dengan gambaran pergumulan hidup manusia yang berhadapan dengan nasibnya. Nah, lalu untuk yang secara strukturalis itu mungkin hampir sama. Namun yang membedakannya ialah bahwa penulisan sejarah dalam strukturalis ditandai dengan proses dan corak perubahan dalam masyarakat. Penulisan sejarah menurut strukturalis disebut juga dengan sejarah sosial, yang dimana sejarah sosial itu memberikan perhatian masalah masyarakat untuk memperhatikan diri mereka, untuk mengatur hubungan antar sesamanya, dan juga bagaimana masyarakat dapat memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Jadi kesimpulannya itu ialah bahwa historiografis adalah rekaman semua yang dicatat yang dapat menjadi bahan pembelajaran tentang perilaku manusia menjadi yang lebih baik.